Berikut pemaparan Siapa yang CV ikut ini? dari Dr. Sains Dr. Syazili Mustafa, Eskat M. Biomed. Eh, Beliau telah menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Universitas Sriwijaya pada tahun 2005. Kemudian beliau melanjutkan menjadi pengajar pada tahun 2008. Pada tahun 2008 juga beliau melanjutkan program dokter sains di Universitas Lampung. Setelah itu, beliau melanjutkan studi Magister Ilmu Biomedis jurusan Biokimia Medis dan Biologi Molekuler di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Sekarang beliau aktif menjadi dosen Fakultas Kesehatan di Universitas Lampung. Bidang kajian beliau adalah biokimia medis dan biologi molekuler. Metodologi penelitian kedokteran berbasis bukti dan laboratorium keterampilan klinis. Demikianlah pemaparan CV dari Dr. Syazili Mustafa. Langsung saja kita masuk ke materi. Kepada Dr. Syazili dipersilahkan. Baik, terima kasih Adik Cindy Triani sebagai moderator. Apakah suara saya ini terdengar? Terdengar, Terdengar, Dok. Pak. Oke, Dengar, saya akan dokter. bagikan screen-nya dulu ya. Apakah sudah terlihat materi kuliahnya? Sudah, dokter. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di sini untuk belajar mengenai teknik ELISA dalam riset kedokteran dan kesehatan. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dari UMPRI, Rektor, Ibu Dekan, kemudian Bapak Kaprodi yang sudah mengundang saya sebagai pembicara tamu pada kuliah tamu kali ini. Nah, jadi kita akan membahas mengenai teknik ELISA dalam bisnis kedokteran dan kesehatan. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya tentang teknik ELISA ya, namanya seperti nama perempuan ya, ELISA. Nah, jadi ELISA ini adalah sebuah teknik yang kita gunakan dalam kedokteran dan kesehatan yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan diagnostik ya. Misalkan mendiagnostik suatu penyakit, kemudian kita juga bisa melakukan penelitian. Jadi kita mengukur kadar suatu metabolit atau suatu protein di dalam sampel. Kemudian juga bisa kita gunakan dalam bidang-bidang lain seperti bidang industri makanan ya. Kemudian toksikologi untuk mengecek apakah ada suatu racun atau toksik dalam suatu sediaan dan lain-lain. Nah, ini luas sekali nanti kita akan bahas ya. Nah, saya adalah Dr. Sazili. Saya adalah lektor ya, jadi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya mengajar di
pendidikan dokter, baik itu S1 maupun profesi, kemudian juga mengajar di program pendidikan dokter spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ya. Kemudian saya juga sempat mengajar di UMPRI kemarin itu ya, tahun kemarin mengajar uh, di program studi keperawatan. Nah, ini perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ya. Dia tidak berubah ini ya. Sebentar. Oke. Jadi apa itu ELISA? Jadi ELISA adalah suatu teknik yang umum untuk digunakan di dalam penelitian ya, baik di bidang kedokteran maupun kesehatan yang dia menggunakan prinsip adanya ini ya, prinsip pendeteksian suatu antigen dengan menggunakan prinsip antigen dan antibodi yang terdapat di dalam sebuah sampel ya. Nah, jadi ELISA ini adalah teknik yang lebih maju daripada teknik yang dahulu digunakan. Nah, dulu digunakan itu adalah metodologi yang namanya RIA atau radio immunoassay ya. Nah, tapi teknik RIA ini ya, radio immunoassay ini dia membahayakan bagi lingkungan karena menggunakan bahan-bahan radioaktif yang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan baik itu pada peneliti maupun lingkungan, mencemari lingkungan. Nah, jadi dibangunlah sebuah teknik ya dari tahun 80-an itu, di 1980 dibangun sebuah teknik baru yang namanya ELISA yang dia dimodifikasi dari teknik radio immunoassay ini. Jadi kalau semula kita menggunakan bahan radioaktif untuk mendeteksi, tetapi kita sekarang menggunakan antibodi atau antigen yang diikatkan dengan enzim ya. Jadi yang digantikan radioisotopnya itu bahan radioaktifnya itu digantikan dengan enzim ya. Seperti itu. Ya, jadi ELISA ini dasarnya adalah konsep imunologi. Jadi dalam konsep imunologi itu ada konsep yang namanya ikatan antara antigen dengan spesifik antibodi tertentu, ya, dengan antibodi yang spesifik. Jadi satu antibodi ya dia bisa mengikat satu antigen yang spesifik. Nah, ini prinsipnya. Jadi ada satu antibodi. Antibodi ini berupa protein yang dihasilkan dari ekspresi genetik ya. Nah, jadi dia itu akan mempunyai tempat pengikatan ya, yang dia akan mengikat antigen tertentu saja. Nah, selain antigen tersebut, dia tidak akan diikat oleh antibodi ini. Jadi ini ikatannya itu sifatnya spesifik ya. Nah, dasar inilah yang dia menyebabkan bahwa penggunaan teknik ELISA ini kita bisa mendeteksi jumlah kecil dari antigen. Ya, walaupun jumlah antigennya itu kecil, seperti jumlah protein, ya misalkan kita mau mengukur kadar uh, interleukin di dalam darah pasien gitu ya, atau protein di dalam darah pasien, kemudian yang lebih kecil dari protein itu peptida, ya peptida itu adalah protein yang lebih kecil daripada protein biasa ya, disebut dengan peptida, biasanya dia beratnya kurang dari 100.000 Dalton. Kemudian hormon. Nah, hormon ini selain dari hormonnya ada yang hormon protein, ada hormon peptida, ada juga hormon-hormon lain yang dia bisa merupakan hormon amin. Jadi hormon amin ini adalah asam amino tunggal, ya. Jadi sangat kecil hormon ini, ada juga hormon yang bentuknya steroid, ya. Nah, jadi ini sangat kecil jumlahnya, kadarnya di dalam suatu sampel. Tetapi dengan adanya teknik ELISA ini yang menggunakan konsep ikatan antara antigen dengan antibodi yang spesifik, maka walaupun jumlahnya kecil, kita bisa mendeteksi berapa kadar dari antigen yang ada di dalam suatu sampel. Ya, nah pendeteksian ini kita menggunakan suatu antigen, ya, atau antibodi yang kita label atau kita lekatkan dengan enzim. Nah, jadi ada enzim yang digunakan di dalam teknik ini yang dia dilekatkan bisa di antigen atau di antibodinya. Nah, enzim ini biasanya yang kita gunakan itu enzim Redis, horse radish ya,
peroksidase atau HRP. Ya, biasanya enzim itu, enzim peroksidase biasanya. Nah, enzim peroksidase ini apabila ditambahkan substrat, ya, nah dia akan mengubah substrat itu menjadi produk. Nah, kemudian biasanya produknya itu akan mempunyai warna. Nah, warna inilah yang nanti akan kita ukur. Berapa serapan warna tersebut dari kinerja enzim yang terlekat pada antigen atau antibodi tersebut ya. Nah, jadi kita bisa mengkuantifikasikan berapa uh, kadar suatu uh, enzim atau antigen tersebut dari tadi perubahan warnanya ya. Perubahan warna pada sampel. Nah, ini adalah beberapa langkah dalam metode ELISA. Nah, jadi kita menggunakan ELISA ini biasanya kita gunakan ini ya sumuran yang berbentuk kompak seperti ini. Ada 96 sumuran yang disebut dengan microtiter ya, microtiter plate. Nah, di sini di dalam sumur ini ya di dasarnya ini sumurnya yang kecil-kecil ini ya. Nah, di dasar sumur itu sudah dilekatkan antigen ya, dilekatkan oleh suatu antigen yang dia sudah melekat pada dasar sumuran tersebut ya. Nah, jadi apabila kita memasukkan sampel ke dalam sumuran tersebut, ya, sampel itu misalkan dia berupa antibodi primer, ya, yang ada di dalam sampel darah. Misalkan ini kita mau mengukur eh, antibodi dari ini ya, dari seperti penyakit pada penyakit hepatitis lah ya, hepatitis B ya. Nah, itu ada AG ya namanya ya, ada antibodi tertentu yang dihasilkan tubuh akibat proses infeksi dari virus ya. Nah, ini kemudian apabila kita masukkan sampel yang mengandung antibodi untuk tersebut ya, misalkan ini antigennya antigen virus dari hepatitis ya, kemudian kita masukkan serum darah pasien yang dia ternyata pasien itu memiliki antibodi terhadap pasien hepatitis, artinya pasien itu dia sudah terinfeksi penyakit hepatitis. Tapi kalau dia tidak terinfeksi hepatitis, tubuhnya tidak akan memasukkan antibodi, ya. Nah, kalau pasiennya dia positif, dia pernah terinfeksi oleh virus hepatitis, maka tubuhnya akan menghasilkan antibodi dan antibodi tersebut akan terikat, ya, akan mengikat antigen yang melekat di bawah sumuran tersebut, ya. Nah, selanjutnya apabila serum pasien itu positif, dia akan ada antibodi yang mengikat pada antigen yang kita lekatkan pada dasar sumuran. Apabila serum pasien itu negatif, jadi pasiennya tidak terinfeksi virus hepatitis, ya maka dia di dalam sampel tidak ada antibodi primer ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah antibodi primer yang sudah terikat dengan antigen yang di dasar dari sumuran itu, ya kita cuci, ya, sehingga uh, antigen-antigen lain yang tidak melekat di dalam uh, sumuran tersebut, dia dia akan teririgasi atau hilang, ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan antibodi sekunder. Nah, jadi antibodi sekunder ini memang sudah ada di dalam paket uh, kit ELISA-nya ini, ya. Jadi kalau uh, kita tambahkan antibodi sekunder yang sudah ada dalam paket ELISA kitnya ini, ya. Nah, antibodi sekunder ini dia mengandung terikat dengan enzim, ya. Misalkan tadi enzim horseradish peroksidase atau enzim HRP, ya. Nah, apabila serum pasien tadi positif mengandung antibodi primer, maka antibodi primer ini akan diikat oleh antibodi sekunder yang memang sudah komplit ya, sudah merupakan paket dari ELISA kitnya, ya. Nah, akan terjadi ikatan antara antibodi primer yang ada dalam sampel pasien, kemudian dengan antibodi sekunder ya yang berasal dari kit ELISA, ya. Kemudian dilakukan pembilasan lagi sehingga kelebihan dari antibodi sekunder yang dia tidak melekat pada antibodi primer ya itu akan diirigasi atau dibuang. Nah, selanjutnya
adalah kita menambahkan kromogen atau substrat, ya. Substrat yang dia merupakan substrat dari enzim yang melekat pada antibodi sekunder tersebut. Ya, misalkan kalau horse radix peroksidase enzim yang melekat pada antibodi sekunder ini, maka ini substratnya itu adalah ya peroksida, ya peroksida, hidrogen peroksida. Nah, kemudian dia itu enzim ini akan mengubah substrat yang tadi ditambahkan itu menjadi produk. Nah, produknya ini akan memiliki warna tertentu, ya, bisa warna kuning, warna biru, ya. Nah, jadi semakin tinggi konsentrasi dari uh, antibodi primer yang berada dalam sampel pasien tadi, ya, maka uh, warna yang dihasilkan oleh proses ini akan semakin pekat dan absorbansinya yang akan kita ukur dalam suatu alat yang namanya ELISA reader itu, ya, dia akan menjadi lebih tinggi, ya, nilai absorbansinya. Nah, nilai absorbansinya itu sekira antara 0,1 sampai 0,8, ya. Ya, itu adalah absorbansi yang bagus. Jadi kalau lebih dari 0,8 itu biasanya terlalu pekat, jadi perlu kita encerkan sampelnya, ya. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan yang nanti dibuat dari suatu kurva normal, ya. Nah, kita biasanya memiliki 96 well ini, ya. Nah, jadi yang dipakai itu nggak semua 96 ini bisa kita pakai untuk mengukur, tapi kita gunakan dulu 16 ini, 16 well yang pertama atau sumuran yang pertama. Ya, ini sumurannya ini ada A, B, C, D, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi yang kolom A dan B ini 1 sampai 8 ke bawahnya ini kita gunakan untuk membuat kurva standar. Nah, jadi di dalam suatu ELISA kit itu kita diberikan standar dari antibody, ya, atau antigennya, ya. Nah, jadi dari standar tersebut kita membuat suatu kurva standar dengan menggunakan Excel, ya. Nah, jadi untuk lajur satu dan lajur 2 ini kita gunakan sebagai uh, untuk pembuatan kurva standar. Nah, yang kita bisa gunakan untuk deteksi adalah yang sisanya ini. Ada 80 well ini kita bisa gunakan, ya. Nah, aplikasi dari penggunaan teknik ELISA ini bisa kita aplikasikan di dalam untuk kesehatan, ya, untuk diagnostik seperti kita mendiagnostik adanya infeksi pada saluran nafas, ya, seperti COVID-19 kemarin, ya, COVID-19. Nah, itu awalnya kita menggunakan eh, antigen antibody ini, ELISA ini, ya, pakai ini yang namanya uh, pemeriksaan antibody, ya. Jadi itu awal-awal COVID dulu, awal-awal pandemi COVID, kita menggunakan tes antibodinya, ya. Nah, tetapi ini karena kalau dia sudah terinfeksi dulu, ya. Jadi kalau dia memang sudah timbul bangkit sistem imunnya, ya, baru bisa dideteksi dengan antibodi. Tetapi kalau dia dalam fase awal, ya, 1-2 hari terinfeksi virus COVID, dia belum keluar ini antibodinya. Nah, makanya kemudian diganti waktu COVID kemarin untuk mendeteksi COVID pada pasien kita menggunakan PCR, ya. Jadi kalau PCR itu walaupun dia baru terinfeksinya belum timbul antibodi terhadap COVID, nah tetapi dengan pemeriksaan asam nukleat dari virus, yaitu kita bisa mendeteksi adanya virus di dalam saluran nafas pasien, ya. Nah, kemudian juga pada penyakit-penyakit menular seksual, ya. Nah, ini kita bisa gunakan ELISA ini, ya. Misalkan kita mengukur kadar antibodi terhadap pasien HIV, ya. Jadi pasien yang dia terinfeksi oleh virus HIV, nah kita bisa mengukur antibodinya. Maka dia ditemukan antibodi terhadap virus HIV. Kemudian pada infeksi saluran cerna, ya. Kemudian untuk
ini cancer marker ini juga ya. Nah, jadi untuk kita mendiagnosis kanker, kita juga bisa menggunakan yang namanya biomarker untuk kanker. Ya, jadi kanker itu dia akan mengekspresikan protein-protein khusus yang hanya diproduksi oleh kanker tertentu. Ya, misalkan kanker hepar, ya, kanker hepar atau kanker hati, maka kanker hati itu dia akan memproduksi alfa fetoprotein atau AFP. Nah, ini yang akan kita cari di di apa dalam serum pasien. Apakah serum pasien itu dia AFP-nya meningkat? Ya, kemudian misalkan kanker prostat. Pada kanker prostat itu ditemukan peningkatan kadar enzim laktat dehidrogenase atau LDH ya. Nah, jadi kita bisa gunakan pengukuran kadar enzim tersebut ya, apabila dia meningkat oh berarti dia kemungkinan menderita kanker. Dan kanker-kanker lainnya, kanker payudara ada CA123, kanker ovarium ada yang ada ini juga, ada marker-marker yang lainnya juga banyak, ada kanker usus ya. Nah, jadi setiap kanker itu dia mengekspresikan protein-protein tertentu. Nah, protein tertentu tersebut dapat kita deteksi keberadaannya dalam sampel darah pasien dan kita bisa ukur apakah kadarnya normal atau melebihi normal ya. Kalau dia yang tinggi berarti memang ada kemungkinan kanker di tubuh pasien ya. Tapi untuk mendiagnosis kanker tetap kita membutuhkan pemeriksaan histopatologi. Jadi kita harus tetap membutuhkan pemeriksaan histopatologi untuk diagnosis pasti dari kanker. Kemudian anti doping ya. Nah, jadi misalkan nih atlet-atlet ya yang mau berkompetisi di suatu kompetisi yang dia tidak boleh menggunakan obat-obat doping ya. Nah, obat-obat doping ini di dalam tubuh pasien itu masih bisa beredar selama beberapa bulan ya. Jadi apabila ada testosteron ya, nah, biasanya sih testosteron itu kadar hormon ya, hormon testosteron. Nah, kalau kadar hormon testosteronnya ini melebihi normal, nah, itu kemungkinan dia menggunakan obat-obatan atau doping ya, yang dia eh, digunakan untuk berlaku curang dalam pertandingan. Jadi dari orang yang diberi doping itu dia lebih bertenaga ya, atletnya lebih cepat sembuh dari cedera. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak tidak ini ya, tidak sportif namanya. Nah, kemudian teknik ELISA ini juga bisa digunakan di dalam industri makanan seperti kita mendeteksi adanya patogen ya. Misalkan kita mau mendeteksi adanya eh, bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu kan adanya di saluran cerna, ya di dalam usus besar. Nah, kalau makanan itu dia terkontaminasi dengan bakteri E. coli, berarti dia terkontaminasi dengan feses manusia atau feses hewan juga bisa ya. Jadi kita mendeteksi di dalam makanan, biasanya di pabrik-pabrik ini, nah mereka menggunakan sampel dari produk-produk mereka. Mereka gunakan teknik ELISA ini untuk mengecek apakah produk mereka itu terkontaminasi dengan beberapa bakteri patogen yang membahayakan seperti E. coli ya. Nah, seperti kalau kalian sering makan jamur, jamur yang di ini ya, yang dimasukkan ke dalam seblak gitu ya, ada jamur-jamur itu ya, yang dijual 10.000 dapat dua gitu ya. Nah, jamur-jamur itu kan belum tentu dia bersih dari patogen ya. Nah, banyak E. coli di situ. Nah, jadi kalau ada pabriknya itu dia harus melakukan pemeriksaan eh, quality control ya. Nah, kemudian ada makanan yang mengandung alergen. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia tidak bisa makan makanan yang mengandung alergen tertentu, misalkan dari kedelai atau dari makanan laut ya, dari udang ya. Nah, ini kita bisa mengecek makanan tersebut apakah dia mengandung protein yang berasal dari kedelai, dari udang, dari makanan laut ya. Nah, sehingga kita bisa menilai apakah ini cocok untuk semua orang atau dia mengandung alergen ya. Kemudian bakterial toksin ya, toksin atau racun-racun yang dihasilkan bakteri ya, contohnya itu adalah aflatoksin. Nah, aflatoksin ini adalah bakteri eh, maaf bukan aflatoksin. Kalau aflatoksin itu termasuk dari yang di bawahnya ini mikotoksin ya. Nah, kalau bakterial toksin ini contohnya adalah bakteri Clostridium botulinum yang dia menghasilkan racun botulinum ya. Nah,
botox digunakan orang untuk menyuntik itu ya, untuk menyuntik wajah itu ya. Nah, ini bakteri Clostridium botulinum ini bisa mencemari makanan-makanan kaleng. Nah, pada makanan kaleng itu dia diambil sampel, biasanya kita gunakan sampel dari satu produk ya. Apakah dia mengandung toksin-toksin ini atau tidak? Ya, karena dia bisa menyebabkan keracunan. Jadi kalau makanan kaleng itu dia sudah kembung bentuknya, dia sudah berubah rasanya, berupa warnanya, itu nggak usah lagi dimakan ya, sudah apa itu sudah kadaluarsa. Kalau dia berubah warna, berupa berupa rasa, atau kemasannya terbuka atau kembung ya, itu berarti kemungkinan ada bakteri yang mencemari makanan kaleng tersebut ya. Kemudian mikotoksin, mikotoksin ini contohnya tadi aflatoksin. Nah, ini pada bahan-bahan jamu-jamuan itu ya, bahan-bahan yang dikeringkan seperti eh, rempah-rempah ya yang dikering-keringkan itu. Nah, itu kalau dia penyimpannya tidak benar, rempah-rempah tersebut bisa ditumbuhi oleh jamur yang menghasilkan aflatoksin ya. Nah, aflatoksin ini bisa menyebabkan kanker pada hati ya, jadi kanker hepar. Ini membahayakan. Kemudian juga antibiotik ya, pestisida ini kita bisa deteksi dari makanan ya. Ayam misalkan ternyata setiap ayam itu banyak yang disuntik antibiotik ya. Nah, ini apakah dia tercemar antibiotik atau tidak, pestisida ya. Ini kita bisa deteksi semua kadarnya dengan teknik ELISA tadi ya. Nah, ini untuk kesehatan hewan, misalkan anti doping pada pacuan kuda ya. Kemudian untuk mendeteksi penyakit-penyakit pada unggas ya, misalkan pada unggas itu kena virus apa, itu bisa kita gunakan ELISA ini juga ya. Kemudian pada hewan misalkan penyakit antraks ya. Nah, pada hewan ini kita bisa gunakan teknik ELISA ini untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit yang menginfeksi pada hewan ya. Nah, kemudian pada tumbuhan, tanaman, ya kita juga bisa mendeteksi apakah ada penyakit pada tumbuhan ya, misalkan pada kelapa sawit, ya itu ada penyakitnya, ada jamur apa, ya. Nah, itu kita bisa deteksi jenis jamurnya itu dengan teknik ELISA ini, atau eh, tanaman-tanaman yang hasil dari ini rekayasa genetik, ya. Nah, ini bisa kita ketahui dengan adanya protein-protein tertentu yang dia bisa kita deteksi dengan metode ELISA. Kemudian metode ELISA ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas air. Apakah air itu tercemar dengan pestisida, dengan bakteri, dengan toksin, atau juga ada bioterorisme agent dan lain-lain ya. Nah, ini adalah tipe-tipe ELISA. Jadi ELISA ini tipe-tipenya ada ELISA yang dia sifatnya indirect atau langsung, yang tidak langsung ya, atau sandwich ELISA. Nah, sandwich ELISA ini seperti yang tadi ya. Dia sandwich ELISA ini menggunakan dua macam antibody ya. Kemudian ada yang sifatnya kompetitif dan ada yang multiple dan portable. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kalau teknik eh, ELISA yang indirect, ya, nah ini kita lihat di sini, indirect ELISA. Nah, jadi ELISA indirect ini kita melapisi bawahan dari sumurannya itu dengan antigen, ya, dengan antigen tertentu. Nah, jadi antigen itu sudah dilapiskan pada bawah sumuran, ya. Kemudian baru kita masukkan sampelnya. Nah, kalau sampelnya itu mengandung antibodi primer, yang ada di dalam sampelnya tersebut ya, maka antibodi primernya ini akan mengikat antigen yang ada di eh, bawah sumuran dari plate ELISA tersebut ya. Nah, kemudian antibodi primer ini ya akan kita ikat lagi dengan antibodi sekunder ya. Antibodi sekunder yang sudah diikatkan dengan enzim ya. Nah, enzim ini tadi biasanya enzim HRP atau horse redis peroksidase ya. Nah, kemudian apabila dia sudah terikat eh, antibodi primer ini oleh antibodi sekunder ya, maka kita tinggal tambahkan substrat yang berupa kromogen ya, biasanya peroksida ini ya. Kemudian substrat ini akan diubah oleh eh, enzim yang melekat pada antibodi sekunder atau antibodi yang
diikatkan oleh enzim tersebut ya. Nah, kemudian dia akan menjadi suatu zat warna. Ya, nah zat warna ini yang akan kita ukur berapa serapannya di mesin yang namanya ELISA reader atau plate reader. Ya. Nah, jadi ini adalah indirect ELISA. Ya, jadi tadi ada antigen, bisa juga antibody yang kita ikatkan pada well-nya tadi. Ya. Nah, kemudian dia memiliki antibody sekunder yang dia sudah diikatkan dengan enzim, ya. Nah, kemudian ditambahkan substrat yang akan diubah enzim itu menjadi cairan yang berwarna, ya. Nah, ini ada kerugiannya, nah itu metode ini karena ada imobilisasi yang sifatnya non spesifik, ya. Nah, kalau metode sandwich ELISA, ya. Nah, kalau metode sandwich ELISA ini dia lebih sedikit kompleks dibandingkan dengan yang indirect tadi. Kalau indirect tadi dia menggunakan ini ya, satu antibody ya, satu antibody saja di dalam ELISA kitnya. Nah, kalau sandwich ELISA ini dia menggunakan dua antibody di dalam kit ELISA-nya. Antibody yang pertama itu sudah dilekatkan di dalam plate ya di dasar plate atau di dasar sumuran dari ELISA plate-nya sudah dilekatkan antibody primer yang dia uh, sudah dilekatkan ya. Nah, jadi sudah di dalam paketnya itu ya di dalam ELISA kitnya itu sudah ada antibody yang terikat di dalam uh, plate-nya di dasarannya. Nah, kemudian eh, apabila sampel kita memiliki antigen, ya misalkan ini protein atau dia patogen atau dia bakteri atau virus ya. Nah, di dalam sampel maka antigen tersebut akan diikat oleh eh, antibodi penangkap tadi atau antibodi primer tadi, ya. Nah, jadi di dalam kit ELISA ini ada dua antibodi ya. Ada antibodi primer yang sudah terikat di dasar sumuran. Kemudian ada antibodi sekunder ya, antibodi yang kedua yang dia akan ditambahkan ya di dalam uh, sumuran tersebut ya dari paketnya. Nah, kemudian apabila sampel kita mengandung antigen atau mengandung protein atau hormon apalah ya yang tadi yang bisa kita ukur. Nah, kemudian kita tambahkan lagi antibodi sekunder yang sudah dilabel dengan biotin ya. Nah, biotin ini adalah vitamin B, sebenarnya vitamin B dia itu ya. Nah, biotin ini nanti akan uh, diikat oleh protein yang namanya streptafidin. Jadi ada penambahan protein yang namanya streptafidin di sini. Ya, nah streptafidin ini diikatkan dengan uh, enzim yang namanya phosphorylated peroksidase tadi HRPO. Ya, nah kemudian enzimnya ini nanti akan mengubah substrat yang ditambahkan, substratnya berupa TMB menjadi produk yang berwarna. Nah, jadi di sandwich ELISA ada dua antibodi yang digunakan, kemudian juga ada penambahan protein, ya, yaitu streptafidin yang diikatkan dengan ini enzim, ya. Nah ini jadi yang membuat ELISA sandwich ini lebih kompleks sedikit dibandingkan ELISA yang ini indirect, ya. Kalau ELISA indirect tadi cuma satu antibodi yang digunakan ya di dalam kit ELISA-nya ya, tetapi kalau ini yang sandwich ini dua antibody ya yang digunakan. Nah, keuntungan dari ini ya sandwich ELISA ini kita bisa mengidentifikasi antigen pada sampel ya. Jadi kita mau mengidentifikasi hormon atau mau mengidentifikasi bakteri ya. Nah, ini dia kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau yang tadi yang indirect ini kita cuma bisa mengidentifikasi antibodi saja ya biasanya ya. Nah, ini dia eh, lebih spesifik dan lebih sensitif. Ada peningkatan sensitivitas dan spesifisitas dengan penggunaan metode sandwich ini. Karena yang digunakan itu dua antibodi ya.
Nah, jadi ada antibodi yang primer yang sudah dilekatkan di sumuran, kemudian ada antibodi sekunder yang ditambahkan setelah kita menambahkan sampel. Nah, jadi kalau memang sampelnya ini tidak ada antigen, ya, ya maka antibodi yang sekunder ini tidak akan melekat pada antigennya. Ya, akibatnya dia tidak akan melekatkan sertafidin dan HRPO. Akibatnya tidak akan ditemukan perubahan warna apabila ditambahkan substrat. Nah, jadi ini lebih meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas dari pemeriksaan ELISA ini. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ELISA yang kompetitif. Ya, ada yang namanya ELISA yang kompetitif. Ya, sebentar ada panggilan ya. Halo Prof, lagi kuliah Prof, lagi kuliah Prof. Halo Prof. Lagi kuliah, Prof. Lagi kuliah. Saya lagi kuliah, tuh, Prof. Lagi ngisi kuliah, Prof. Iya, Prof. Eh, nanti saya, Prof. Oh iya, siap, siap, Prof. Makasih, Prof. Siap, Prof. Ya, Assalamualaikum. Iya, Prof. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ada metode yang namanya kompetitif ELISA. Nah, jadi kalau kompetitif ELISA ini, ya, jadi ini dia menggunakan metode pengikatan antara sampel dengan yang mengandung antigen dengan antigen yang terikat pada mikrotiter, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, jadi di dalam metode kompetitif ELISA, nah ini kita eh, menggunakan antigen, ya, yang dia sudah terlekat pada sumuran, ya. Nah, tetapi kita juga menggunakan dua macam antibodi, ya. Ada antibodi primer dan juga ada eh, antibodi yang terikat dengan inhibitor antigen. Ya, jadi dia sifatnya kompetisi. Jadi kalau antigen ini sudah diikat oleh antibodi ini, ya, maka dia tidak akan menghasilkan uh, ini antigen inhibitor apa namanya uh, antibodi-antibodi yang dia tidak berikatan dengan antigen, maka dia tidak akan melekat pada dasar dasar sumuran ELISA, ya, sehingga benar-benar eh, antibodi yang berikatan dengan antigen saja yang dia akan bisa merubah substrat menjadi produk. Nah, jadi ini meningkatkan juga sensitivitas, ya. Jadi ini lebih sensitif lagi kalau kita menggunakan ELISA yang disebut dengan metode ELISA kompetitif, ya. Ini sangat-sangat tinggi sensitivitasnya karena dia di sini tidak ada peluang bagi antigen eh, bagi antibodi yang dia tidak berikatan langsung dengan antigen untuk mengubah substrat menjadi produk, ya. Jadi hanya antigen yang hanya antibodi, ya, yang dia benar-benar mengikat antigen ini yang dia nanti akan mengubah substrat menjadi produk. Nah, sehingga ini sangat meningkatkan sensitivitas, ya, sangat sensitif. Jadi walaupun kecil sekali jumlah antigennya ini, ya, itu tetap bisa dideteksi dengan metode uh, ELISA kompetitif ini, ya. Jadi ini untuk mengukur sampel yang dia sangat kecil jumlahnya. Misalkan kadar hormon, ya, itu sangat kecil. Kadar hormon itu sangat kecil di dalam darah kita, ya. Nah, ini meningkatkan sensitivitas. Nah, ini langkah-langkah yang kita gunakan, ya. Jadi adalah ah, kita melakukan sistem. Waalaikumsalam. Lagi kuliah. Ah, ah, lagi kuliah ya. Nanti kesini lagi. Ayo. Oke, ya, ya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya, ya, kita ini akan melihat bagaimana proses ELISA kompetitif ini. Nah, jadi misalkan ada beberapa standar atau sampel, ya, kita lakukan uh, pengisian sampel itu di dalam sumuran, ya. Nah, kemudian uh,
kita inkubasi dulu sampel tersebut ya. Nah, kemudian di dalam sampel itu apabila dia memiliki antibodi ya, maka antibodi itu akan mengikat antigen yang berada di dalam sumuran ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan antibodi sekunder yang dia sudah terikat dengan enzim ya. Nah, kemudian antibodi sekunder ini yang sudah terikat dengan enzim dia akan mengikat antibodi primer yang ada di dalam sampel tersebut ya. Nah, apabila dia sudah berikatan ini ya selanjutnya kita bilas dan kita tambahkan kromogen, zat kromogen ya, ya yang dia dapat berubah warna oleh enzim yang terikat pada antibodi sekunder yang sudah kita tambahkan ya. Nah, jadi perubahan warnanya inilah yang kita akan ukur berapa absorbansinya atau serapannya sehingga kita eh, mengetahui berapa kadar sesungguhnya dari eh, antibodi yang berada di dalam sampel pasien ya. Nah, kemudian juga ada ELISA yang disebut dengan multiple atau portable ELISA ya. Nah, multiple atau portable ELISA ini dia seperti ini ya, instan ya. Nah, jadi dia lebih mudah digunakan karena dia biasanya eh, kitnya itu lebih mudah digunakan, kemudian lebih murah ya, bisa digunakan untuk screening pada populasi yang besar, kemudian tidak diperlukan skill yang khusus untuk personel yang melakukan pemeriksaan. Jadi ini eh, sangat ideal untuk kita melakukan screening dengan eh, menggunakan multiple atau portable ELISA ini ya. Nah, jadi portable ELISA ini jadi ini merupakan suatu inovasi di mana kita eh, apakah suara saya terdengar? Ini soalnya internetnya tidak stabil. Terdengar, dokter. Oke, ya, baik, terima kasih. Nah, ini kita menggunakan kit yang dia lebih mudah untuk digunakan ya. Jadi ada spesial frame-nya ya, kemudian ada wadahnya ini ya. Nah, ini ada pin-pin yang dia mengandung ELISA reagent-nya. Nah, jadi kalau tadi reagent ELISA itu harus kita pipet ya, kalau di lab itu kan harus kita tambahkan kita ini ya, kita apa namanya? Kita buang, kita tambahkan, kita cuci. Nah, kalau yang ELISA portable ini reagent-nya itu sudah berada di dalam pin yang ini ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja sampel kita ke dalam plate atau sumurannya ini. Nah, kemudian langsung kita masukkan pinnya ini yang seperti sisir ini. Nah, di dalam pinnya ini sudah ada ELISA reagent-nya. Ya, sudah ada antibodinya, sudah ada enzimnya, sudah ada ininya apa namanya substratnya atau kromogennya ya. Nah, jadi ini sangat mudah digunakan. Jadi tidak membutuhkan keahlian khusus. Jadi tinggal isi wadah atau ininya plate-nya kemudian ditambahkan pinnya ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat baru kita ukur ya. Nah, jadi ini komponen-komponennya ada pin atau dia jarum-jarum seperti ini yang di dalamnya ini sudah ada reagent untuk elisanya ya. Kemudian ada raknya ini, rak dari ininya, rak untuk menahan sisirannya ini ya. Nah, kemudian ada elisa plate-nya yang dia 96 plate ya. Nah, kemudian ini metodenya ya. Pertama eh, sampel itu dikumpulkan, kemudian diinkubasi ya, kemudian eh, diletakkan itu ya sampelnya di dalam rak sampelnya ya. Nah, kemudian baru kemudian eh, frame-nya itu dan pinnya itu dicuci dulu sebentar ya kemudian baru dicelupkan pinnya tadi ke dalam mikroplate tadi dan kemudian diinkubasi. Nah, jadi cuma ini aja langkahnya cuma 3 langkah aja ini. Nah, ini sangat simple ya bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kemudian nanti kalau dia positif hasilnya ya ada perubahan warna. Nah, warnanya itu dia akan diukur pada panjang gelombang 655 kalau menggunakan TMB ya atau 450 nanometer ya.
Nah, ini kelebihan dari yang portable ini, ya, kelebihannya jelas dia eh, mudah digunakan, ya. Nah, tetapi ada keterbatasan. Keterbatasannya itu kadang dia eh, menimbulkan hasil negatif palsu, ya, negatif atau positif palsu. Nah, jadi ini cuma digunakan untuk screening saja. Ya, misalkan kita mau men-screening di dalam populasi itu apakah ada yang dia ini ya terinfeksi dengan virus hepatitis di dalam suatu kelompok, misalkan di dalam suatu rumah gitu ya. Nah, ini kita mau melakukan screening. Nah, ini kalau eh, seperti ini kita bisa menggunakan yang metode portable, ya. Nah, jadi ELISA ini adalah alat yang sangat berguna untuk riset-riset biomedik dan kedokteran, bisa digunakan untuk alat diagnostik, ya. Tadi penggunaannya bisa di bidang kesehatan, ya, pertanian, industri makanan, di olahraga dan lain-lain, ya. Nah, tetapi dia sangat baik ya. Jadi bisa mendeteksi walaupun sampelnya itu memiliki sedikit sekali jumlahnya. Ya, misalkan kadar hormon atau kadar protein sitokin yang sangat kecil, tetapi itu kita bisa deteksi keberadaannya. Ya. Nah, tetapi ada keterbatasan ELISA ini mahal, ya, mahal dia, karena membutuhkan antigen dan antibodi. Ya, antibodi itu kan dibuatnya tidak mudah. Pembuatan antibodi itu memerlukan proses yang panjang dan dia mahal dan kita biasanya memesan dulu ya tidak langsung tersedia bisa jadi ada waktu untuk membuatnya dulu. Kemudian daya simpannya juga tidak lama. Nah, karena dia protein, kalau dia penyimpanannya tidak benar ya mudah rusak ELISA kitnya itu. Nah, jadi ELISA kitnya ini ya kelemahannya tadi ya karena dia mahal ya. Nah, mungkin hanya ini saja dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mengenai kuliah ini tentang pemanfaatan teknik ELISA dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan penelitian biomedik. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Syazili atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Hal indakum soal, Cindy itu ada yang angkat tangan. silakan. Ibu moderator diatur. Puput, Baik, untuk Puput Dewi Lestari, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Dewi Lestari dari Prodi STRTLM semester 4. Izin Iya. bertanya dokter, apakah waktu inkubasi dari satu kit ke kit yang lain berbeda atau apakah waktu inkubasinya sama untuk semua jenis ELISA? Terima kasih. Ya, terima kasih Puput, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di dalam ELISA Kit itu ya Puput biasanya ada petunjuk penggunaannya ya. Nah, petunjuk penggunaannya itu waktu inkubasinya 10 menit atau 15 menit. Nah, tergantung dari petunjuk penggunaan dari ELISA Kitnya tersebut. Nah, waktu inkubasi adalah waktu yang kita butuhkan agar reaksi itu berjalan dengan baik. Misalkan ini, waktu yang dibutuhkan oleh antibodi primer untuk melekat ke dalam antigen yang terlekat di bawah sumuran. Atau ini, waktu untuk enzim itu bekerja, ya. Nah, inkubasinya berapa menit, 1 menit atau 3 menit, ya. Nah, itu tergantung dengan ini, tergantung dengan petunjuk penggunaan ELISA yang ada di dalam kitnya. Nah, kemudian untuk inkubasi ini ada yang menggunakan suhu ruang, ada yang juga menggunakan inkubator. Misalkan dia harus suhunya 45 derajat ya.
ada yang 40 derajat. Nah, itu tergantung dari petunjuk penggunaannya. Nah, jadi itu waktu yang digunakan untuk reagennya untuk bekerja dengan optimal ya. Nah, itu biasanya sudah ada di dalam ininya pun, di dalam petunjuk penggunaan ELISA kitnya. Jadi jangan hilang waktu kita beli itu ya. Kita kan beli ELISA kitnya ini kan ada kotaknya itu, kemudian ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuknya itu menjadi pedoman kita untuk melakukan pemeriksaan menggunakan metode ELISA. Begitu Puput. Bagaimana Put? Baik, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu ada dua partisipan yang menunjuk tangan. Ibu moderator, silakan. Baik, untuk selanjutnya Siva Susanto, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siva. Izin bertanya, dokter. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Elisa dapat mendeteksi adanya penyakit pada hewan. Iya, iya benar. Kalau misalkan kita mau mendeteksi penyakit pada unggas misalnya, tapi Mm-mm. keadaan hewan tersebut sudah mati. Iya, Bagaimana kita dapat mengambil sampel atau sampel apa yang digunakan untuk mendeteksinya, dokter? ya. Terima Terima kasih kasih. Siva atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Nah, jadi kalau kita mengambil sampel dari hewan tergantung klinisnya itu biasanya ya. Kalau hewannya itu klinisnya misalkan dia keluar air liur ya, atau ada dahak atau ada ini ya, ingus ya, seperti itu dari hewannya, kita ambil dari saluran nafas ya, kita swab. Ya, tetapi kalau hewannya itu misalkan dia uh, klinisnya diare, mencret, gitu ya, kotorannya cair, ya kita lakukan ya dari swab dari saluran cernanya, ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dengan klinisnya. Ya, jadi ada penyakit yang menginfeksi saluran nafas hewan, ya ada yang juga di saluran cerna hewan. Kemudian misalkan antraks ya, nah, bakteri antraks ini dalam daging tuh. Jadi ada daging ya, nah, dari dagingnya kita ambil, kita jadikan sampel. Kita mau memeriksa apakah di dalam daging tersebut ada uh, bakteri antraks atau tidak. Nah, jadi tergantung dengan klinisnya apa yang mau diperiksa ya. Kemudian misalkan mau mengecek apakah uh, ada telur cacing misalkan di hepar atau di ini hewan kan. Nah, misalkan itu. Nah, berarti ya heparnya kita gunakan sebagai sampelnya. Jadi tergantung penggunaannya, ya. Seperti itu, Siva. Berarti dilihat dulu bentuk kondisi fisiknya dulu ya, dokter. Iya, jadi dilihat penyakit hewan ini apa kan? Penyakit hewan kan ada penyakit kuku dan mulut, ya. Nah, berarti yang di lesinya itu yang diambil penyakit kuku mulut itu kan disebabkan oleh virus, ya kan? Nah, berarti di lesinya itu yang kita ambil sampelnya, dilakukan swab pada lesinya di kuku dan di mulut hewan, gitu. Ada yang di saluran nafas, ada saluran cerna, ada yang di dagingnya juga ada, begitu. Terima kasih, dokter. Siva. Sama-sama Siva. Silakan Bu Moderator. Baik, untuk selanjutnya Mutiara Baik. Citra Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mutiara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Citrayu dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis semester 2. Izin Iya, bertanya, dokter, silakan bagaimana Citra. cara mentafsirkan hasil uji ELISA? Ya, terima Terima kasih. kasih Mutiara. Nah, jadi kita di dalam ELISA ini kan kita mendapatkan data berupa hasil hasil absorbansi atau hasil pembacaan dari ELISA reader itu ya, berupa berapa serapan dari ini, dari sampel kita ya. Nah, kan sampel kita tadi kan memiliki warna ya. Warna itu nanti akan kita ukur warnanya ini di dalam alat yang namanya ELISA reader. Nah, kemudian yang akan kita dapatkan adalah hasil absorbansi ya. 0,5 misalkan 0,3 ya. Nah, kemudian hasil absorbansi itu akan kita masukkan ke dalam kurva standar yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, misalkan kita mengukur kadar enzim LDH pada pasien, ya.
Nah, sebelumnya kita tadi kan sudah membuat dulu kurva standar yang dari ininya ya, dari ELISA kit-nya itu. Nah, di situ kita mendapatkan protein yang kita cari, misalkan enzim LDH, ya. Nah, kemudian ini kita lakukan pengenceran dulu ya, Dek, di sini ya. Ini satu kali, ya. Nah, misalkan kadar enzim LDH-nya 1 mikrogram. Nah, diencerkan lagi ya. Setengahnya pada ini plate yang di sini di A1 sampai 8 dan B1 sampai 8. Nah, itu kita masukkan ke dalam Excel ya, sehingga akan kita dapatkan persamaan kurva Y sama dengan X plus berapa gitu ya. Nah, itu adalah kurva standarnya. Nah, hasil dari ini tadi, dari pengukuran absorbansi tersebut kita masukkan ke dalam kurva standar dan kita akan mendapatkan kadar dari protein atau enzim yang kita periksa tersebut ya. Nah, itu beberapa protein sudah memiliki nilai normal. Jadi misalkan enzim LDH itu normalnya berapa ya, atau alfa fetoprotein normalnya berapa. Nah, itu kita bisa lihat apakah dia di atas normal apa normal ininya ya, kadarnya. Nah, ada juga yang positif atau negatif ya, seperti kita memeriksa ini, memeriksa eh, bakteri patogen ya. Nah, kita mau memeriksa apakah di dalam ELISA, di dalam sampel yang kita lakukan ELISA ini dia positif atau tidak. Ya, kalau dia positif berarti ada kita temukan proteinnya ya. Kadarnya juga ada. Tapi kalau dia negatif berarti dia tidak kita temukan. Seperti itu. Jadi kita interpretasikan dia kalau ada nilai normalnya kita pakai nilai normal ya, tetapi kalau kualitatif ya kita cuma mengecek apakah positif atau negatif saja. Misalkan pada sampel-sampel makanan ya positif atau negatif E. coli gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Nah, mengerti Citra? Mengerti. Oke, terima kasih Citra, sama-sama. Selanjutnya, silakan Cindy, moderator. Mohon maaf, Dok, Ya. untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Oke. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Siap, terima kasih Terima Cindy. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Prodi Teknik Teknologi Laboratorium Medik Umpri atas undangannya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.